Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut nama anggota yang telah membantu kami untuk menyelesaikan proyek ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hai guys, kali ini kita akan belajar tentang the historical timeline of architecture dari Cina dan Jepang. Yuk kita masuk ke negara Cina terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas filosofi dalam perkembangan ilmu arsitektur. Yang pertama ada Tian Yuan Tufang. Apa sih itu? Filosofi ini mengatakan bahwa langit berbentuk bulat, sedangkan bumi itu sebenarnya kotak, di mana bentuk kotak merupakan lambang dari keteraturan dan intelektualitas manusia, dan bundar merupakan lambang dari ketidakteraturan sifat alam. Nah, filosofi ini diterapkan pada arsitektur Cina, di mana bangunan yang berfungsi tempat-tempat pemujaan kebesaran Tuhan memiliki bentuk dasar 4 bulat, sedangkan untuk pemukiman masyarakat memiliki bentuk dasar kotak. Yin Yang adalah sebuah konsep dualitas yang saling bertentangan, namun memiliki maksud untuk saling melengkapi demi terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan. Simbolisasinya merupakan roda lingkaran anasir Yin dan Yang, di mana masing-masing anasir menguasai setengah bidang lingkaran yang melambangkan hukum keseimbangan, juga roda siklus kehidupan yang berputar aktif dan tidak statis. Contoh Yin Yang adalah utara selatan, laki-laki perempuan, air api, dan siang malam. Aplikasi Yin Yang dalam ilmu arsitektur Cina adalah pada penggunaan sumbu-sumbu berlawanan pada tiap bangunan Cina seperti utara selatan dan timur barat. Feng Shui adalah tradisi dari arsitektur Cina yang umumnya berhubungan dengan pemilihan site, desain, konstruksi, dan dekorasi. Kalau diartikan per kata, Feng berarti angin dan Shui berarti air. Feng Shui mengkombinasikan antara surga, bumi, dan manusia untuk mencari keselarasan antara lokasi yang dipilih, orientasi, doktrin alam, dan nasib manusia itu sendiri. Feng Shui dipengaruhi oleh 5 elemen dasar, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Dan kelima unsur tersebut disimbolkan dengan arah mata angin yang berbeda-beda. Untuk prinsip dasar dari filosofi arsitektur yang dijelaskan sebelumnya, maka prinsip-prinsip dasar dalam arsitektur Cina adalah sebagai berikut. Memfokuskan pada bumi bukan surga, hierarki dan status, koordinasi atau orientasi, tata ruang rumah, struktur dan konstruksi, stilistika, dan kombinasi warna yang mencolok. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melihat contoh-contoh dari berbagai macam prinsip dasar yang tadi sudah dikemukakan ya. Kronologi dinasti arsitektur Cina. Sejarahnya, pembangunan tembok besar Tiongkok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengatakan tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Pra-Qin. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur, yaitu 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi. Dan juga zaman negara perang,
yaitu 453 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi untuk menahan serangan musuh dan juga suku-suku dari utara Tiongkok. Nah, negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama antara lain negeri Zhou, Qi, Yan, Wei, dan Zhao. Dalam periode-periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki, dan dimodifikasi. Dinasti Qin pada tahun 220 sebelum Masehi, di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu selama 9 tahun memerlukan biaya mahal dan mengorbankan rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa sehingga negara menjadi lemah. Kebencian rakyat pada kerja paksa tersebut memicu kemarahan petani yang berontak menggulingkan dinasti Qin. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan. Dinasti Han tahun 127 sebelum Masehi saat Kaisar Han Wudi berkuasa, yaitu 140 sebelum Masehi hingga 87 sebelum Masehi, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun, menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng kemudian kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu, bangsa Hun terpecah menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Bangsa Hun utara berhasil ditundukkan oleh Han, sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Yang keempat ada dinasti Ming, yaitu pada masa dinasti Ming, yaitu tahun 1368 hingga 1644. Setelah menaklukkannya bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali dengan catatan panjang 5.650 km. Nah, pada masa ini, tembok besar Tiongkok dibagi ke dalam distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi dan pintu gerbang paling timur dinamakan San Haiguan dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jiayuguan. Permukiman dan perkotaan Cina. Kota-kota di Cina tumbuh sangat cepat. Tingginya pembangunan hunian baru menggantikan tempat tinggal lama, tak lain untuk menciptakan ruang bagi populasi penduduk yang padat. Namun, karena saking banyaknya jumlah penduduk di Cina, mereka sampai berdesak-desakan tempat tinggal, bahkan hingga melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti berdagang dalam satu ruang. Symbols of living and working, Alina Fedorenko menjelajahi rumah-rumah sesak di Beijing. Meskipun pemerintahan telah membangun gedung-gedung tinggi sebagai tempat tinggal, masih ada banyak orang yang tak mau pindah dan memilih tinggal di gang sempit rumah yang sesak dan bekerja dalam satu ruang kecil yang mereka miliki. Tipologi arsitektur Cina. Beberapa tipologi rumah vernakular Cina yang ada di Cina dibagi atas beberapa tipe, seperti yang satu, rumah bata dengan ruang terbuka persegi di sebelah utara Cina. Yang kedua, arsitektur subterranean di wilayah Laos seperti Shanxi dan provinsi Henan. Yang ketiga,
arsitektur dengan konstruksi kayu dan bata di sebelah barat dan barat daya Cina. Dan yang keempat, konstruksi kayu di sebelah timur Cina. Yang kelima, ada arsitektur tanah liat dan kayu di Hakka, Fujian, Guangdong, dan Shaanxi. Yang keenam, batu bata, kayu, dan bangunan batu sepanjang selatan Cina. Ornamen khas Cina. Budaya Cina yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu penuh dengan muatan simbolisasi dan makna yang semakin mendalam. Simbol fisik yang diwujudkan dalam bentuk ornamen atau ragam hiasan warna-warna ada pada bangunan dengan detail ornamen dan warna yang macam-macam, sesuai makna dan arti yang dikandungnya. Simbol non-fisik biasanya terlihat berkaitan dalam profesi-profesi maupun kebiasaan dan atau tata cara yang berlalu, terutama pada proses ritual. Macam-macam ornamen yaitu ada naga, tumbuhan, dan geometri. Dan yang pertama itu adalah naga atau liong. Naga bagi masyarakat Cina merupakan hewan yang paling populer yang sering digunakan dalam ragam hiasan bahkan dalam prosesi, karena dipercayakan merupakan hewan yang memiliki tenaga yang berubah-ubah dan sangat berkuasa. Naga ini juga merupakan simbol kekuatan, keadilan, dan kekuasaan. Selanjutnya, beberapa tanaman yang biasa digunakan sebagai ragam hiasan Cina, yaitu peony, teratai, sakura, dan juga bambu, di mana tanaman ini memiliki ketahanan akan cuaca pada segala musim, sehingga biasa disebut juga ban jinjing atau muda sepanjang tahun. Selanjutnya, geometri. Kami sajikan dua bentuk geometri. Yang pertama, ada patwa yang dipercaya dapat menolak pengaruh hawa jahat dan mendatangkan kemakmuran serta keselamatan, dan juga permainan pola, tidak mengacu pada suatu bentuk tertentu melainkan hanya merupakan permainan pola tertentu. Lalu ada penggolongan struktur, di mana penggolongan Cina untuk arsitektur meliputi lauk multistory bangunan, tai teras, ting pavilion, ge two-story pavilion, ta pagoda Cina, suan pavilion atau rumah teras, si pavilion atau rumah teras, dan juga tentunya ruang sepanjang koridor. Arsitektur kerajaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas bentuk dan warna atap. Ada corak arsitektur tertentu yang disediakan untuk kaisar negeri Cina. Yang paling nyata adalah pekerjaan ubin atap yang kuning, karena kuning adalah warna kerajaan. Ubin atap yang berwarna kuning masih menghiasi kebanyakan dari bangunan di dalam kota besar yang terlarang, yaitu contohnya kuil surga. Bagaimanapun, penggunaan pekerjaan ubin atap biru untuk menandakan langit. Kolom kaku kayu dari bangunan, seperti halnya permukaan dari dinding, cenderung diberi warna merah. Simbol. Suatu simbol rencana yang disediakan dalam rejim kerajaan. Berat yang digunakan pada arsitektur kerajaan letaknya pada atap, pada balok, dan juga tiang. Dan pada pintu, hanya bangunan yang digunakan oleh keluarga kerajaan yang diizinkan untuk mempunyai 9 gan, atau ruang antara 2 kolom. Hanya gerbang yang digunakan oleh kaisar bisa mempunyai 5 bangunan melengkung dengan 1 pusat. Lalu, ramalan dengan angka sangat mempengaruhi arsitektur kerajaan. Karenanya, penggunaan angka 9 banyak terdapat dalam konstruksi, karena 9 adalah angka yang terbaik bagi mereka. Selanjutnya, pentingnya arah timur. Arah dari peningkatan matahari di dalam mengorientasikan dan mendudukan bangunan kerajaan adalah suatu format tentang pemujaan matahari dan ditemukan di dalam banyak kultur zaman kuno, di mana seorang penguasa harus sejajar dengan garis matahari. Arsitektur agama. Secara umum, arsitektur agama Buddha mengikuti gaya arsitektur kekaisaran.
Sebuah biara Buddha besar biasanya memiliki ruang depan, yaitu untuk patung Bodhisattva, diikuti dengan sebuah aula besar dan tempat patung-patung Buddha lainnya. Tempat tinggal untuk para biarawan dan biarawati terletak di sisi kanan dan kiri bangunan. Beberapa contoh bangunan terbesar berasal dari abad ke-18, yaitu Kuil Puning dan Potul Zongcheng. Nah, di sisi lain, arsitektur Taois biasanya mengikuti gaya arsitektur rakyat jelata. Pintu utama masuk terletak di samping bangunan karena terdapat takhayul tentang setan yang ingin mencoba masuk ke dalam bangunan. Berbeda dengan umat Buddha, di sebuah kuil Taois, dewa utama terletak di ruang utama di bagian depan, sedangkan para dewa yang lebih rendah di aula belakang dan di bagian sisi belakang. Selanjutnya, apa itu Xi'an? Apa itu Xi'an? Xi'an adalah titik paling timur dari Jalan Sutra dan dikenal sebagai situs bersejarah prajurit terakota dari masa dinasti Qin. Kota Xi'an memiliki sejarah lebih dari 3.100 tahun dan dikenal sebagai Chang'an sebelum era dinasti Ming. Sejarah pada Xi'an. Yang pertama ada prajurit terakota. Pasukan terakota adalah sebuah situs arkeologis yang syarat makna. Ratusan patung prajurit yang terbuat dari tanah ini bertugas untuk menjaga Kaisar Qin Shi Huang di alam baka. Lalu yang kedua ada Yuanjia Village. Desa ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran kehidupan di dinasti Tang beberapa abad silam. Rumah-rumah mungil, jalan yang terbuat dari batu, dan kebiasaan penduduk di desa ini pun belum berubah banyak, sehingga bisa memberikan kesan kuno yang otentik. Lalu yang ketiga yaitu The Drum and Bells Tower. The Drum and Bells Tower adalah dua buah menara yang menjadi rumah bagi sebuah drum dan sebuah lonceng besar. Dulu keduanya digunakan sebagai penanda waktu dan sebagai peringatan bahaya. Arsitekturnya yang otentik terlihat lebih menawan di malam hari dengan hiasan tata cahaya yang epik. Benteng. Tembok besar Tiongkok atau tembok raksasa Tiongkok juga dikenal di Tiongkok dengan nama tembok sepanjang 10.000 li, yaitu bangun terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berlokasi di Tiongkok. Tembok besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Menara Suar atau Feng Huotai yang berada di benteng besar ini digunakan untuk menyampaikan pesan militer dengan cara membuat sinyal asap pada siang hari dan api pada malam hari untuk memberitahukan adanya gerak-gerik musuh. Struktur ini dibuat di tiap bagian tembok raksasa dengan material lokal. Di daerah pegunungan tersusun dari batu bata dan di padang rumput atau gurun terbuat dari tanah liat. Bentuknya bisa bulat, lonjong, atau persegi. Terdapat 3 jenis menara suar, yaitu tipe yang dibangun di atas tembok, dalam tembok, atau dibangun terpisah untuk mengintai musuh. Selanjutnya yaitu tempat ibadah. Kelenteng. Penekanan pada bentuk atap yang khas, memiliki elemen struktural yang terbuka dan penggunaan warna yang khas. Courtyard atau ruang terbuka pada arsitektur Tionghoa di Indonesia biasanya diganti dengan teras-teras yang cukup lebar, sedangkan bentuk atap biasanya paling banyak berbentuk pelana dengan ujung yang melengkung ke atas atau disebut model Ngangshan. Rumah tradisional Cina. Pondasi. Kebanyakan dari bangunan biasanya didirikan di atas platform yang terangkat sebagai dasar. Struktur bangunan biasanya menggunakan balok kayu sebagai tiang-tiang utama dan konstruksi atap. Pada bangunan kelas atas, pondasi dihiasi dengan ukiran, balok-balok kayu juga dibiarkan terekspos yang menjadi bagian unsur dekoratif. Atap. Pada bangunan orang kaya atau bangunan keagamaan, biasanya atap berbentuk melengkung dengan dihiasi patung-patung keramik. Warna atap juga memiliki arti simbolis tersendiri, seperti emas atau kuning yang biasanya digunakan untuk atap bangunan kekaisaran, yang berarti
keberuntungan atau atap hijau yang melambangkan poros bambu dan mewakili umur panjang. Dinding. Pada bangunan kelas atas, yang paling umum digunakan adalah tirai dinding atau panel pintu sebagai pemisah ruang atau pelindung bangunan. Namun, akibat menurunnya ketersediaan pohon sebagai bahan bangunan, batu dan batu bata mulai digunakan. Bangunan pagoda berbahan kayu tertua yang pernah dan masih bertahan hingga saat ini berlokasi di Ying Country Shaanxi. Taman. Arsitektur Cina masa lampau telah mengenal seni pertamanan yang indah dipandang. Ini dilihat dari penataan tempat dari sebuah lingkungan yang padat dan diberi tatanan sebuah taman di suatu tempat maupun sudut tertentu. Hal ini menyebabkan Cina menjadi tempat yang indah dimanapun tempatnya, karena di setiap tempat dihiasi pertamanan yang sangat menakjubkan dan tertata rapi. Selain itu, mereka juga sudah mengerti betapa pentingnya alam untuk berlangsungnya kehidupan mereka. Hal ini juga sudah sangat ditekankan dalam ilmu Feng Shui, di mana taman dapat berfungsi sebagai penetral energi negatif yang terdapat dalam tubuh manusia. Kuburan Cina memiliki gundukan tanah yang agak tinggi, berukuran besar, terdapat meja persembahan di depan nisan, tonggak dewa bumi sebagai penjaga di sebelah kiri makam, dan nisan yang disebut bongpai bertuliskan kanji Cina. Zaman dulu, makam-makam Cina bongpainya terbuat dari kayu untuk orang-orang yang tidak mampu. Namun, untuk makam-makam pejabat dan orang kaya, biasanya menggunakan bongpai batu dan berukir aneka simbol religi di makamnya. Ragam hiasan di bongpai diambil dari aneka motif, gambar yang berkaitan dengan kisah dewa-dewa, simbol-simbol keberuntungan, kesejahteraan, bakti, dan hal-hal baik lainnya. Periode perkembangan sejarah arsitektur Jepang. Apa aja sih urutan-urutannya? Kita langsung aja ke yang pertama. Periode prasejarah pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Jepang tercatat dalam buku Han dari Cina abad 57, penduduk suku Wa, kerajaan dibentuk dari Kaisar Guanghuo di Cina dengan mengutus Taifu rajanya Yamatai Koke dan Ratu Himiko. Dan pada masa ini terdapat 3 masa, yaitu Yomon, Yayoi, dan Tumulus. Pada masa Tumulus, kuburan, rumah tropis, dan kuil Shino mulai bertumbuh. 2. Periode Asuka Nara pada tahun 550 sampai 794 Masehi. Pada periode ini, terdapat berbagai macam peristiwa yang berpengaruh terhadap seni arsitektur di Jepang. Salah satunya yaitu munculnya tulisan dan Buddhism melalui Korea. Lalu, perubahan pada pola kota, grid, sampai kota Heijokyo, dan kerjasama dengan Cina. 3. Periode Heian pada tahun 794 sampai 1185 Masehi. Periode sebelumnya, ketika Jepang dikenalkan budaya-budaya Buddhism, ternyata berpengaruh pada periode ini. Hal ini berdampak pada kuil Shinto terhadap gaya arsitektur Buddha, kemudian hadirnya hunian-hunian baru seperti Shinren Style yang sangat terkenal pada masanya. Lalu, ada juga beberapa istilah baru Jepang seperti kamikaze, harakiri, dan seppuku yang berkaitan dengan kematian. 4. Periode Kamakura Muromachi pada tahun 1185 sampai 1573 Masehi. Pada periode ini, arsitektur di Jepang sudah mulai tumbuh berkembang. Contohnya pada kompleksitas aktivitas keluarga yang sudah mulai membutuhkan sekat ruang. 5. Periode Mayuyama pada tahun 1573 sampai 1863 Masehi, di mana pada periode ini perkembangan arsitektur hunian di Jepang mengalami pertumbuhan pesat, serta masuknya budaya asing yang menyebabkan gaya arsitektur di Jepang menjadi lebih bervariasi.
Karakteristik arsitektur Jepang. Salah satunya, karakteristik arsitektur Jepang diadaptasi dari kondisi geografis negara Cina. Ciri estetika Jepang sendiri ada 4. Yang pertama, kesederhanaan, kepolosan, kelurusan, dan ketenangan batin. Sistem konstruksi pada bangunan di Jepang dibuat ringan dan halus. Bangunan di Jepang berbentuk simetris dengan memakai sliding door pada pintu. Penggunaan kertas pada dinding rumah menjadikan rumah tersebut terkesan lebih ringan. Masuk ke dalam pembahasan arsitektur tradisional Jepang. Pada rumah tradisional Jepang cenderung berbentuk kecil dan berdekatan antara satu dengan yang lainnya, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Namun ada elemen kunci dari desain rumah hunian tradisional Jepang terletak pada privasi, cahaya alami, perlindungan dari bagian luar rumah, dan tidak mementingkan ukuran atau lokasi rumah. Ada beberapa konsep arsitektur dari rumah tradisional Jepang. Yang pertama ada pintu gerbang khas Jepang. Sebagian besar jalan-jalan permukaan di Jepang tidak memiliki trotoar di depan rumah. Pemisahan antara ruang publik dan ruang pribadi biasanya hanya dipisahkan oleh pintu gerbang rumah. Seperti di Kyoto misalnya, yang memiliki ciri khas pintu gerbang beratap tradisional yang memisahkan antara jalan dan bagian dalam rumah. Kemudian yang kedua, konsep dari rumah arsitektur tradisional Jepang adalah tembok pelindung rumah. Privasi dari tiap rumah di kompleks perumahan biasanya dipisahkan dengan dinding di luar rumah. Blok beton adalah bahan yang paling umum digunakan untuk membuat dinding di luar rumah, baik di kota-kota ataupun di desa-desa. Akan tetapi, beberapa rumah besar di Kyoto sering menggunakan dinding batu dengan pagar kayu di atasnya. Yang ketiga ada atap keramik yang luas. Jepang adalah negara dengan curah hujan yang tinggi. Atap rumah di Jepang didesain dengan sistem drainase untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar dari dalam rumah. Bentuk atap yang luas mampu melindungi penghuni rumah dengan maksimal saat hujan dan membuat air hujan tidak masuk ke dalam rumah. Ya, lanjut kepada konsep yang keempat, penempatan arah rumah. Rumah di Jepang biasanya memiliki lokasi di sebelah utara atau selatan, dengan ruang utama yang menghadap ke selatan untuk memastikan sinar matahari dapat masuk dengan optimal sepanjang hari. Pemandangan paling ideal yang dicari dari setiap rumah di Jepang adalah pegunungan atau air. Akan tetapi pemandangan taman di rumah sangat penting. Cahaya alami dianggap sebagai sebuah hak asasi manusia bagi setiap pemilik rumah dan apartemen di Jepang. Kemudian konsep yang keenam yaitu lorong di luar ruangan. Engawa adalah lorong-lorong luas yang berfungsi untuk menghubungkan kamar dan menjadi ruang transisi antara ruangan di dalam rumah dan bagian luar. Engawa berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan cahaya, dan juga sebagai beranda pada musim panas. Kemudian konsep yang kelima, satu buah anak tangga di pintu masuk, step up entryway. Genkan merupakan tempat untuk orang yang ingin masuk ke dalam rumah mengganti sepatu outdoor mereka dengan sandal atau slipper. Genkan merupakan sebuah ruang transisi antara bagian luar dan dalam rumah. Pada genkan terdapat lemari untuk meletakkan sepatu serta benda-benda dekoratif lain seperti keramik, bunga, atau karya seni. Genkan juga terkadang bergabung untuk menghadap tokonama, yaitu ceruk pada dinding, tempat meletakkan gulungan atau karya seni lainnya, serta ikebana, rangkaian bunga tradisional. Ya, masuk ke konsep berikutnya yaitu anyaman jerami. Lantai tatami yang terbuat dari anyaman igusa, sejenis rumput, digunakan untuk lantai karena terasa sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Meskipun mahal, lantai tatami dapat bertahan hingga bertahun-tahun karena orang Jepang tidak pernah memakai sepatu dalam rumah. Tikar yang dipakai biasanya berbentuk persegi panjang yang ujung-ujungnya terikat dengan kain hitam atau dengan brokat pada rumah orang kaya. Kemudian masuk ke konsep berikutnya yaitu material kayu. Kayu di rumah-rumah Jepang sering memiliki noda dan terlihat tua,
tetapi tidak pernah dicat karena cat dapat menutupi serat-serat kayu yang dinilai sangat berharga oleh masyarakat Jepang. Batang pohon utuh dapat digunakan sebagai atap balok, sedangkan bagian pohon paling mahal seperti batang pohon cemara Jepang digunakan untuk takonan. Kemudian konsep selanjutnya adalah pintu geser. Pintu-pintu geser menjadi ciri khas utama pada budaya Jepang. Pintu geser dengan panel kayu dan celah-celah kecil Mushikomado biasanya paling sering digunakan pada Kyoto Machiya, rumah kerja tradisional. Pintu geser juga sering digunakan untuk menghubungkan antara ruang utama dan belakang. Konsep berikutnya yaitu ruang serbaguna. Tempat tidur tradisional futon yang digunakan selalu dilipat dan disimpan di lemari pada siang hari. Hal ini membuat sebuah ruang besar dapat memiliki banyak sekali kegunaan, seperti untuk duduk santai, makan, dan tidur. Ruangan yang fleksibel dan furnitur yang mudah dipindahkan memungkinkan rumah berukuran kecil dapat menampung seluruh anggota keluarga dengan nyaman. Kemudian, konsep yang selanjutnya adalah kamar mandi tradisional. Di masa lalu, banyak orang Jepang yang mandi di tempat pemandian umum, karena hanya orang-orang kaya saja yang mampu membuat furo. Untuk membuat furo tidak hanya membutuhkan ruang, tetapi juga bahan bakar yang mampu mempertahankan suhu air antara 37 sampai 42 derajat Celcius. Walaupun saat ini masih terdapat tempat pemandian umum, mayoritas rumah di Jepang sudah memiliki furo mereka sendiri, yang hanya digunakan untuk berendam. Sedangkan kegiatan lain seperti menyabuni badan dan membilas dilakukan di luar bak menggunakan shower atau ember. Sejak dulu mandi merupakan ritual keseharian yang penting di Jepang. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang mau mencari tahu informasi lebih mendalam atau detail bisa langsung pergi ke website yang dicantumkan pada daftar pustaka. Semoga bisa terbantu dan terima kasih.